Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka, yaitu dari Perbendaharaan Lama, yang memasuki bab dongeng kaum tasawuf mendewakan raja, memasuki dongeng terakhir, yaitu dongeng ke-9. Raja-raja itu sendiri telah berusaha mengisi jiwanya dengan tasawuf, baik tasawuf yang campur aduk ataupun tasawuf menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tasawuf tuh memang kalau diteliti secara mendalam, menelaah satu persatu setiap ajaran-ajarannya, yang memang ada yang benar, tetapi masih banyak tidak benarnya juga. Karena di dalam dunia tasawuf ini tidak ada kitabnya yang menjadi rujukan, yaitu Ihya Ulumuddin. Tuh di dalam internal yang mempelajari tasawuf ini tidak ada ulama-ulama yang mempunyai kemampuan, yaitu jarah wa ta'dil tadi. Makanya mereka ini terkadang tidak bisa diteliti ya, yang mana yang ini berasal dari filsafat sufisme, filsafat Romawi atau Persia, yang masuk ke dalam ajaran-ajaran baik akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Jadi susah. Makanya para ulama ahli hadis ini banyak melarang. Salah satu alasannya banyak ahli hadis ini melarang mengamalkan ilmu tasawuf, salah satunya ya seperti ini alasannya, karena hadis-hadis yang digunakan dalam rujukan-rujukan kitab-kitabnya ini ada yang terindikasi lemah, palsu, bahkan yang tidak ada asalnya. Buya Hamka menulis tasawuf modern itu, beliau kalau kita baca tuh, itu semua tuh Al-Quran dan Sunnah semua itu sudah difilter sama Buya Hamka. Buya Hamka ini menggunakan buku judulnya itu Tasawuf Modern, karena emang pada saat itu, pada saat beliau, tasawuf itu memang menjadi lagi viral, lagi dibangga-banggakan, dan tidak ada satupun ulama-ulama ini di zaman beliau yang mengkritisi tasawuf ini secara vulgar seperti zaman internet ini ya. Dan Buya Hamka ini termasuk ulama sastra. Jadi beliau ini mengambil judulnya aja tasawuf modern untuk menarik simpati umat agar membaca buku tersebut. Itu. Jadi tasawuf ini ada yang campur aduk dan ada yang menurut sunnah Rasulullah SAW. Meskipun para ulama ahli hadis ini banyak melarang mempelajari ilmu tasawuf. Hanya orang yang berilmu tinggi aja ya yang mampu memfilter yang mana tasawuf yang benar dan mana tasawuf yang salah. Dan untuk kalangan awam lebih baik kita mempelajari ilmu-ilmu yang jelas seperti ilmu tauhid, itu jelas yang sering diajarkan oleh ustadz-ustadz salaf.
Gunanya ialah raja-raja itu sendiri telah berusaha mengisi jiwanya dengan tasawuf, baik tasawuf yang campur aduk ataupun tasawuf menurut sunnah Nabi SAW. Gunanya ialah untuk menambah wibawa dan kebesaran disertai kemurnian jiwa sehingga beroleh kekuatan memerintah. Kitab-kitab tasawuf yang dalam disuruh disalin ke dalam bahasa Melayu. Naskah-naskah asli disimpan dalam pembedaran istana. Guru-guru besar didatangkan dari luar negeri, baik dari tanah Arab atau India. Di zaman Sultan Iskandar Muda mahkota alam Aceh, berduyun-duyun datanglah guru-guru tasawuf sehingga di abad ke-17, masa pemerintahan beliau, pembendaharaan perpustakaan Islam menjadi kaya karena usaha demikian. Sampai terjadi pertikaian pemikiran yang mendalam di antara golongan Hamzah Fansuri dengan golongan Nuruddin. Sultan Daud Badaruddin Palembang atau Sultan Badarudin menitahkan kepada Syekh Ahmad Kemas agar ia mengarangkan riwayat hidup dan ajaran dari guru tasawuf yang masyhur di Madinatul Munawwaroh, Syekh Muhammad Samman. Sampai kepada masa sekarang pun wirid-wirid dan doa ajaran Syekh Samman itu masih menjadi pegangan ahli-ahli tasawuf di negeri Palembang. Di dalam kitab itu disebutkan, apabila seseorang ditimpa oleh suatu bahaya, janganlah dipanggil nama Tuhan karena doa dan seruan kita, makhluk lemah ini, tidaklah akan langsung kepada Tuhan bila tidak memakai perantara wasilah, dan wasilah itu ialah Syekh Samman. Sebab itu panggillah ya Samman. Ada lagu tuh ya Samman, itu ada lagunya, itu lagu daerah. Asal usulnya ini mungkin. Banyak raja yang selalu didampingi oleh ahli tasawuf. Syekh Yusuf Tajul Khalwati Makassar, menantu dari Sultan Ageng Tirtayasa Bantam, adalah ahli tasawuf Thariqat Khalwatiyah yang telah mencapai derajat tertinggi sehingga beroleh gelar Tajul Khalwati. Raja-raja Islam di Jawa amat mementingkan ajaran tasawuf itu untuk memperkuat wibawa, sebagaimana kita katakan di atas tadi. Di antara sultan-sultan, ada yang melakukan puasa setiap hari Senin dan Kamis, mengerahkan penghulu istana, menyuruhkan para santri membaca surah-surah Yasin dan doa-doa munajat dalam masjid, terutama malam Jumat. Sultan Muhammad Yusuf, yaitu Sultan Riau yang dari keturunan Bugis itu, di ujung namanya menyuntingkan thariqat yang baginda anut, yaitu Al-Khalidi. Nama resmi beliau ialah Sultan Muhammad Yusuf Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Untuk memperdalam pengalamannya dalam tasawuf, baginda pernah memasuki suluk di bawah pimpinan Syekh Ismail Al-Minangkabawi, berasal dari Simabur, Batu Sangkar, dan berulang-ulang datang ke Riau, Pulau Penyengat. Sultan Langkat yang pertama, Sultan Musa Al-Muazzam Syah, dan putranya Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah pun amat tertarik kepada kehidupan tasawuf, sampai baginda itu mendatangkan guru besar thariqat Naqsyabandiyah dan mengadakan sebuah kampung yang khusus untuk orang belajar thariqat dan memasuki suluk. Kampung itu sampai sekarang masih terkenal, yaitu Kampung Besilam. Konon kabarnya kata Besilam itu berasal dari Babus Salam. Dalam kerajaan Delhi ada pula dua negeri yang menjadi negeri pusat kegiatan tasawuf, yaitu negeri Bandar Khalifah dan negeri Firdaus. Aru Mampanyuki, Raja Bon, bekas anggota Dewan Nasional dan sekarang telah menjadi kepala daerah kembali di Bon dan Bone, dan salah seorang raja di Bugis yang aktif bersama-sama Dr. Ratulangi melawan pemerintah kolonial seketika memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia Timur. Pun baginda itu adalah seorang penganut tasawuf yang tekun. Sampai sekarang dalam kerajaan Goa Makassar masih dilakukan bacaan wirid setiap malam Jumat
memohon berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan kepada Sultan Goa yang pertama, yang berlantik gelaran Awwalul Islam, dan dilimpahkan pula rahmat berkat atas diri guru Islam yang mula-mula datang ke Makassar dari Minangkabau. Datuk yang bertiga, Datuk Tiro, Datuk Bandang, dan Datuk Patimang, dan Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Raja Minangkabau yang pertama yang dipertuan Alif pada tahun 1600 Masehi memakai nama kebesaran Alif. Pemakaian nama itu terang dan nyata sekali dari pengaruh tasawuf. Alif adalah huruf pertama dari Alhamdulillah dan sebagai simpulan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di Pertuan Agung Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Sultan Syar Hisamuddin Alam Shah Al-Hajj adalah sangat asyik dengan tasawuf. Baginda lah satu-satunya sultan di Tanah Melayu ketika itu yang telah naik haji. Dapatlah kita melihat dengan jelas, kian lama sultan-sultan Islam itu telah berangsur terlepas dari tasawuf yang kacau kepada tasawuf yang berdasar kepada sunnah. Perubahan itu jelas benar setelah kemenangan Syekh Nuruddin Raniri menantang tasawuf antar ajaran Hamzah Fansuri. Sultan Safiyatuddin dan Sultan Iskandar Istani Aceh memerintah. Nuruddin mengisi perpustakaan Islam dengan kitab-kitab tasawuf atau fikih yang berfaedah, mengganti tasawuf yang kacau balau. Di antara karangan beliau ialah kitab Syiratul Mustaqim. Sultan Tamjidi Banjarmasin menitahkan Syekh Arsyad Mufti Kerajaan Banjar mengarang kitab Sabilal Muhtadi, dan Sultan Palembang menitahkan pula kepada Syekh Abdus Samad Palembang untuk mengambil ringkasan tasawuf fikih Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Keluarlah salinan itu dengan nama Syarus Sholikin. Di Sambas, Syekh Ahmad Khotib Sambas mengarang tuntunan tasawuf menurut Thariqat Naqsyabandiyah. Ada kitab-kitab tasawuf Kafiyul Asyrar, Dalailul Khairat yang khusus memuji-muji Nabi SAW. Kitab Dalail inilah yang dipegang dengan tangan kirinya, badik keris Bugis di tangan kanan. Seketika Raja Haji Riau tewas dalam peperangan dengan Belanda di Teluk Ketapang, Malaka. Kitab Hikam Ibnu Athaillah telah pula disalin ke dalam bahasa Melayu. Sebelum kitab-kitab itu dapat dicetak dengan cetakan modern, semuanya dari salin ke salin, dari tangan ke tangan, dan terutama terdapat dalam istana raja-raja. Kian lama, kian mendalamlah pengaruh kolonial dalam tanah Jahan. Dengan cara halus, tetapi teratur dan berangsur-angsur, bangsa Belanda memasukkan pengaruhnya ke dalam istana-istana. Salah satu sebab yang menimbulkan murkanya Pangeran Diponegoro sehingga beliau memberontak melawan Belanda ialah seketika Sultan Jogja yang masih kecil duduk dalam haribaan tuan residen Belanda. Putra-putra raja yang masih kecil, yang menurut tradisi lama disuruh berangsur diantarkan ke sekolah-sekolah yang didirikan Belanda, khusus untuk anak raja-raja dan orang bangsawan. Sebab itu, sekolah Belanda yang pertama di Bukit Tinggi diberi nama Sekolah Raja, dan di Tanah Sunda Sekolah Menak. Ke dalam istana-istana sedikit demi sedikit memasukkan candu. Mulailah beberapa raja-raja mengisap candu. Anak-anak mereka dikirim ke sekolah Belanda dan disuruh indekos di rumah orang Belanda. Mulailah putra-putra raja tadi belajar meminum minuman keras dan berdansa. Apabila mereka pulang kembali ke kampung, kelihatanlah perbedaan hidup di antara ayah dengan putranya. Ayah yang kurus kering lantaran candu dan anak yang hidup cara Eropa dalam istana timur. Atau ayah yang masih taat beragama, berwirid malam Jumat, masuk thariqat suluk dengan putra yang tidak mengenal itu lagi sama sekali.
Jika ayah wafat, digantikan oleh putra yang tidak ada hubungan jiwanya lagi dengan rakyat yang diperintahnya. Kadang-kadang berkelahilah di antara dua putra. Yang tertua berhak menjadi raja, disukai oleh rakyat karena hidupnya masih sesuai dengan kehidupan mereka. Dengan adiknya yang telah hidup cara Belanda, rakyat menyukai yang pertama, tetapi Belanda mengangkat yang kedua. Zikir yang ramai di istana pada malam Jumat berganti harinya dengan riuh suara musik malam minggu karena tuan-tuan besar bangsa Belanda datang dengan nyonya berhibur ke istana. Tidaklah ada kehidupan tasawuf lagi di istana, baik yang dongeng, khurafat atau tasawuf Imam Ghazali, melainkan hanyalah kehidupan yang amat paradok, yaitu tanakut. Di sebelah luar orang berdansa dan orang minum minuman keras. Di istana sebelah belakang kelihatan haji-haji berwirid membaca surah Yasin. Sekali-kali muncullah baginda sultan yang baru hadir ke dalam masjid hendak turut menghadiri pembacaan maulid atau pembacaan mi'raj Nabi SAW yang dilakukan dengan nyanyian merdu oleh pegawai agama di bawah pimpinan penghulu mufti, Syekhul Islam atau qadhi besar di Melayu. Sultan gelisah saja duduknya karena udara masjid itu tidak sesuai dengan jiwanya. Adapun dalam kalangan rakyat banyak pusaka-pusaka tulisan dari ahli-ahli yang telah berlalu itu, baik dalam ilmu tasawuf atau ilmu fikih, kian lama kian tidak mereka kenal lagi, sebab buku-buku itu ditulis dengan huruf Arab, huruf Melayu namanya. Sebab huruf yang terpakai sekarang ialah huruf nasional peninggalan pendidikan Belanda. Akhirnya sekali menanglah pergerakan kemerdekaan Belanda. Belanda pun pergi. Pimpinan agama sudah lama terlepas dari tangan sultan-sultan, sebab sudah lama diganti Belanda dengan anak-anak raja yang tidak mengerti lagi agamanya. Sehingga datanglah waktunya sekarang ulama Islam yang modern harus melanjutkan usaha menegakkan Islam dalam suasana yang baru. Demikianlah bahwasanya dongeng raja-raja yang banyak ditulis di dalam buku-buku atau riwayat-riwayat cerita-cerita rakyat di dalam negeri kita ini, bahwasanya ada pengaruh-pengaruh tasawuf yang membawa pada keyakinan-keyakinan seperti khurafat. Maka dari itu, semoga Allah membimbing kita semua untuk selalu menegakkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di zaman digital internet ini. Jangan sampai beragama kita mengikuti nenek moyang kita yang telah lalu. Karena di zaman ini adalah zaman yang serba digital, mudah untuk mencari ilmu, mudah untuk belajar, semua tersedia semua di sini. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.